Hey sahabat Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa klik subscribe dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri ya. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Mungkin buat teman-teman yang lagi mengalami atau mungkin udah pernah mengalami tapi masih struggle buat mungkin mengampuni mungkin orang terdekatnya, entah keluarga, papa mama, atau mungkin orang-orang yang pernah menyakiti hati kalian. Mungkin aku cuma mau ingetin buat teman-teman, sadari dulu kalau kalian itu begitu dikasihi, begitu dicintai, begitu dikejar sama Tuhan. Karena kayak yang 1 Yohanes 4 kalau nggak salah bilang, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita hanya bisa mengasihi waktu kita juga sadar kita itu udah dikasihi sebegitunya. Jadi aku mau ingetin buat teman-teman untuk sadari terlebih dahulu identitas kita sebagai anak yang punya Bapa yang sangat mengasihi kita, punya Bapa yang sangat menanti-nantikan kita setiap waktunya untuk kita kembali ke Dia, untuk kembali ke pelukannya Dia gitu. Dan mungkin selama ini kalian berhenti untuk mengasihi, mungkin karena kalian juga berhenti menerima kasihnya Tuhan. Wow. Itu yang Pastor Riko pernah bilang itu, dan itu sangat memberkati aku sih, dan sangat membuat aku sadar kalau mungkin selama ini aku berhenti mengasihi Papa karena aku juga memutuskan berhenti untuk terima kasihnya Tuhan buat aku. Karena harusnya waktu aku terima kasihnya Tuhan, harusnya kalau aku ngerasain cintanya Tuhan, harusnya nggak ada satu hal yang bisa buat aku berhenti untuk bagiin itu ke orang-orang, sekalipun untuk orang-orang yang menyakiti hati aku, orang-orang yang aku benci gitu. Jadi aku cuma mau encourage teman-teman untuk terus menyadari kalau kita itu udah dicintai terlebih dahulu, makanya kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita, gitu aja. Menyadari dicintai agar bisa mencintai ya. Seringkali mungkin kita fokus buat gimana sih ngampunin orang, gimana sih cintain orang, tapi kita sendiri nggak menyadari bahwa kita terlebih dahulu udah dicintai. Well, thank you banget Tasya udah bagiin cerita hidup kamu yang luar biasa. Mungkin Yuda, dari lo sendiri gimana Yud? Apa sih yang lo benar-benar kayak kena banget di hati lo dari ceritanya Tasya? Kalau dari yang gue dapet dari apa yang diceritain Tasya ya, Dev, bahwa kita tuh nggak pernah salah ditempatkan di keluarga kita. Yes. Mau sekurang apapun keluarga kita, tapi aku percaya dari situ kita belajar untuk mengasihi, belajar untuk mengampuni, dan di situ belajar dibentuk lebih lagi untuk semakin serupa sama Kristus. Dan ya mungkin ya kita semua nggak punya sosok yang sempurna di dalam keluarga kita. Penting juga untuk orang lain tegur kita, terus untuk belajar dari orang lain juga supaya kita bisa punya rumah di luar rumah, supaya kita juga bisa belajar gimana caranya untuk bagiin kasihnya Tuhan juga. Yang pasti ya keputusan kita mau terima cintanya Tuhan apa enggak, itu kan keputusan kita. Tadi Tasya bilang juga ya bahwa kita dikasih pilihan mau terima atau berhenti terima cintanya Tuhan. Dan aku percaya ketika kita terima cintanya Tuhan, itu nggak cuma berhenti di kita, dan akhirnya itu dibagiin lagi ke orang supaya orang bisa ngalamin Tuhan. Dan Tasya tadi dia bisa bagiin ke papanya dan terjadi rekonsiliasi. Wow, thank you Tasya. Wow, tadi yang Tasya cerita, akhirnya dia datang dalam satu komunitas, menerima cinta dalam komunitas juga, yang akhirnya juga melihat terinspirasi ya tadi yang kayak apa yang lo bilang ya Yud ya, kita juga belajar dari orang lain, belajar dari kehidupan orang lain. Oh ternyata kasih dan cintanya Tuhan itu nyata juga melalui setiap orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Oke, kalau misalnya dari gue sendiri, gue semakin diingatkan dan menyadari lagi bahwa memang nggak ada yang sempurna, manusia nggak ada yang sempurna.
mungkin kadang-kadang kita bisa benci sama orang karena kita terjebak sama ekspektasi kita sendiri. Kita berekspektasi bahwa harusnya seorang ayah tuh seperti ini, seorang ibu seperti ini, mungkin teman, mungkin pacar, sahabat. Kita punya ekspektasi. Sehingga ketika ekspektasi itu tidak terpenuhi, akhirnya kita kecewa, akhirnya kita terluka dan jadinya benci. Tapi hari ini aku cuma mau bilang bahwa kita semua itu adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita, yang akhirnya mungkin sekarang kita benci, kita nggak suka. Mereka adalah orang-orang yang lemah, yang terluka dan juga butuh Tuhan. Jadi menyadari kelemahan mereka, menyadari kelemahan kita juga, yang akhirnya membuat kita sadar bahwa ya kita cuma butuh Tuhan dan cuma butuh cinta untuk bisa mengasihi gitu, untuk bisa mencintai. Karena kita terlebih dahulu nih yang lemah, udah diampuni dulu sama Tuhan, udah dicintai dulu sama Tuhan. Makanya kebencian itu harusnya bisa berubah jadi cinta untuk kita sadari dan kita lepaskan, karena kita terlebih dahulu udah dicintai, udah diampuni sama Tuhan. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.